melihat sejarah bangsa Indonesia puluhan tahun ke belakang, melihat juga banyaknya pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Dan kita lihat pada tahun 1998 terjadi transisi masa kepemimpinan suatu orde, yang dimana berubahnya sistem Indonesia dari masa orde baru ke reformasi yang ditandai dengan banyaknya demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan kerusuhan massal di banyak daerah di Indonesia. Nah, dari transisi kekuasaan itu timbullah suatu nomenklatur kata keadilan transisional atau keadilan transisi. Nah, sekarang saya juga sedang bersama Mas Dimas dari Kontras. Nanti biar Mas Dimas memperkenalkan diri sendiri lagi, dan kita akan membahas keadilan transisi secara lebih dalam lagi agar teman-teman tahu dan masyarakat tahu tentang keadilan transisi ini. Mungkin Mas Dimas boleh kenalan dulu sama teman-teman yang nonton. Terima kasih Dika. Nama saya Dimas Bagus Arya Saputra. Saya bertindak sebagai staf Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, yang mana punya mandat untuk melakukan advokasi, riset, kampanye soal impunitas ataupun soal pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia. Ya, makasih Mas. Jadi tadi kan sempat saya singgung ya tentang keadilan transisi atau bahasa Inggrisnya transitional justice. Yep. Nah, mungkin Mas Dimas bisa ngasih secara definisi dari keadilan transisi itu gimana sih konsepnya? Oke. Jadi secara definitif keadilan transisi itu sebenarnya lahir pertama kali dari apa yang pernah terjadi di Amerika Latin. Jadi ketika di Amerika Latin periode 60 sampai 70 awal itu banyak sekali negara-negara yang masih mendasari pemerintahannya itu memakai pendekatan-pendekatan yang non demokratis. Nah, setelah adanya paham-paham atau nilai-nilai demokratis, mereka beralih dari rezim-rezim non demokratis menuju ke rezim demokratis. Dan ciri-ciri dari rezim non demokratis itu sendiri itu seringkali banyak sekali pelanggaran HAM, banyak sekali penyimpangan terhadap hukum, banyak sekali kekerasan atau tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara untuk atas nama menjaga atau istilahnya itu menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Jadi awalnya di Amerika Latin keadilan transisi dipakai untuk mengalihkan rezim non demokrasi yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan pelanggaran HAM menuju ke rezim demokrasi yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat, mampu untuk meningkatkan supremasi hukum, dan juga mampu untuk istilahnya itu melakukan proteksi, melakukan perlindungan dan juga pemenuhan terkait hak asasi manusia warga. Oke. Berarti itu kejadian sama dengan yang di Indonesia ya, dari peralihan orde baru ke reformasi. Nah, tapi kan sebenarnya kalau secara definitif ini belum bayang nih transition justice itu bentuknya seperti apa sih? Oke. Emang perubahan apa nih yang terjadi dari orde baru ke reformasi dari sisi keadilan terus ditambah dengan kata transisi? Yes, gitu sih. Kalau dalam konteks Indonesia, definisi keadilan transisi itu memang paling nyata itu ketika beralih dari rezim orde baru ke reformasi. Dari rezim orde baru yang mana waktu itu momentum senjakalanya itu tahun 98, lalu digantikan dengan reformasi, dan banyak tuntutan reformasi yang mana itu mengedepankan aspek-aspek demokratis. Jadi tuntutan-tuntutan dari reformasi itu sendiri yang akhirnya mencerminkan keadilan transisi. Transisi itu kan seyogianya adalah bagaimana kita berpindah dari satu rezim yang tidak baik ke rezim yang baik, yang dalam konteks keadilan transisi di sini adalah mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia dan juga penghormatan terhadap supremasi hukum. Dalam konteks Indonesia sendiri tahun 98 dan 99 itu ditandai dengan banyaknya instrumen-instrumen hukum yang mengedepankan aspek-aspek soal hak asasi manusia. Ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 soal hak asasi manusia, ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 soal pengadilan hak asasi manusia, ada juga TAP MPR Nomor 5 tahun 2000 berkaitan dengan penghormatan terhadap
istilah itu saya agak lupa, tapi penghormatan terhadap aspek-aspek bernegara dan juga hak asasi manusia. Nah, dari situ tercermin adanya itikat atau intensi dari negara untuk mewujudkan keadilan transisi itu sendiri. Tetapi dalam konteks Indonesia, keadilan transisi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya yang dilakukan secara paradigmanya. Jadi ada banyak praktek-praktek yang belum diselesaikan terkait dengan keadilan transisi, yang mana efeknya bisa terasa sampai sekarang, yaitu masih stagnannya berbagai macam penyelesaian soal kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, dan juga ada banyak peraturan-peraturan yang secara implementatif itu nggak dilaksanakan dengan baik. Oke, berarti keadilan transisi itu harus diakomodir dari semua lini ya, dari regulasi, dari jalur pro justisia, kayak pengadilan HAM, pembentukan pengadilan HAM ad hoc, atau bahkan pengadilan HAM saja yang setelah pengadilan HAM ada. Lalu juga dari sisi mempromosikan HAM juga ya harusnya. Jadi kalau dari pandangan kontras mungkin, dan Mas Dimas kan ini mewakili juga, ini sudah sejauh mana sih usaha pemerintah ini sebenarnya dalam mewujudkan keadilan transisi ini selama dari 98 berarti sampai dengan 2020? Secara konseptual kan berarti keadilan transisi itu sebenarnya ada 4 ciri-cirinya gitu kan. Dari berbagai macam ahli, saya mengutip salah satu ahli dari Amerika, itu Michael de Bonner. Dia punya paradigma bahwa konsep keadilan transisi itu harus berpatokan pada satu, soal pengungkapan kebenaran, yang kedua soal adanya jalur keadilan yang mana diwujudkan dari berbagai macam pengadilan HAM dan juga penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur yudisial. Lalu ada mekanisme reparasi atau pemulihan pada korban pelanggaran HAM berat, dan yang ketiga itu ada reformasi institusional. Dalam artian beberapa institusi-institusi yang diduga punya kaitannya dengan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masa rezim non demokratis itu perlu dilakukan reformasi di situ. Nah, yang terjadi di Indonesia, 4 konsep itu belum sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah. Meskipun dari segi regulasi di Undang-Undang 26 2000 itu punya semangat keadilan transisi yang ada nyata, tapi secara praktek atau realisasinya itu belum ada sama sekali. Memang sudah pernah ada upaya-upaya untuk melakukan pengungkapan kebenaran. Kayak misalnya tahun 2004 itu Indonesia sempat mengeluarkan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menjadi pintu masuk untuk melakukan pengungkapan kebenaran terkait sejarah-sejarah kelam yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran HAM berat dan juga kekerasan dan kesewenang-wenangan negara dalam melakukan kontrol atas warga negaranya. Tetapi sayangnya Undang-Undang KKR itu selang 2 tahun dibatalkan oleh MK karena dinilai tidak konstitusional atau tidak sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan memang Undang-Undang KKR yang tahun 2004 itu sangat problematik, dalam artian Undang-Undang KKR yang diharapkan bisa mengawal keadilan transisi di Indonesia ternyata lebih berpihak kepada para pelaku, kayak misalnya pemberian amnesti, pemberian kayak semacam kewajiban dari pelaku, kewajiban hukumnya dari pelaku itu bebas ketika dia sudah melakukan ganti rugi kepada korban. Itu sangat jauh semangatnya dari keadilan transisi yang secara konseptual itu tidak seperti itu harusnya. Dan itulah makanya kenapa Undang-Undang KKR waktu itu sempat di judicial review oleh berbagai masyarakat sipil, tapi kita tidak meminta Undang-Undang KKR itu dibatalkan sepenuhnya, cuma beberapa pasal-pasal yang problematik. Tapi oleh MK karena dinilai inkonstitusional, maka tidak ada lagi Undang-Undang KKR sampai sekarang. Dan meskipun di tahun 2020 baru-baru ini 2019 akhir sampai 2020 awal itu wacana KKR dari pemerintah itu sangat-sangat besar, dan saya harap sih Undang-Undang KKR bisa ada lagi di Indonesia karena itu memang pintu masuk yang paling ideal untuk melakukan pengungkapan kebenaran. Terus beranjak ke konsep kedua yang soal adanya jalur atau akses keadilan yang ditunjukkan dari adanya sistem hukum atau criminal justice system yang efektif dan akuntabel dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Di Undang-Undang 26 2000 yang soal pengadilan HAM itu mekanismenya udah sangat runut, udah sangat baik, dan memang
itu karena mengadopsi dari norma-norma internasional kan. Kayak misalnya Undang-Undang 26 2000 itu mengadopsi beberapa hal mekanisme dari Statuta Roma. Tetapi lagi-lagi karena ada pemisahan atau distingsi wewenang dalam proses prosecutorialnya atau penegakan hukumnya, jadi agak terhambat. Kayak misalnya mungkin kita harus baca dulu di Undang-Undang 26 2000 itu wewenang untuk melakukan penyelidikan itu dipunyai oleh Komnas HAM, sementara wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan itu diamanatkan oleh undang-undang kepada Kejaksaan Agung. Ya, itu hal yang problematik. Dari situ kita bisa menilai bahwa konsep yang seperti itu akan jadi penghambat paling besar, dan itu terbukti. Sampai 20 tahun implementasi Undang-Undang Pengadilan HAM, baru 3 pengadilan HAM yang terbentuk, 2 pengadilan HAM ad hoc, 1 pengadilan HAM dalam level kontemporer gitu kan. Sementara ada kurang lebih 12 kasus pelanggaran HAM yang sudah dilakukan penyelidikannya oleh Komnas HAM, tapi lagi-lagi karena ada pemisahan wewenang dari antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, jadi ada semacam ego sektoral antara dua lembaga ini. Komnas HAM bilang bahwa dia sudah melakukan penyelidikan sesuai dengan mandat undang-undang, sementara Kejaksaan Agung sebagai badan penyidik dan penuntut menilai bahwa berkas penyelidikan Komnas HAM ini masih cacat formal maupun material. Terus ke bagian reparasi yang harusnya sudah bisa dilakukan berbarengan dengan jalur yudisial itu masih belum berjalan secara efektif dan komprehensif untuk semua pelanggaran HAM atau korban pelanggaran HAM berat. Ya, misalnya dasar hukum dari reparasi kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu itu terwujud dalam Undang-Undang LPSK nomor 31 tahun 2014. Di undang-undang itu jelaskan bahwa korban pelanggaran HAM berat itu berhak atas berbagai macam pemulihan. Kayak misalnya pemulihan rehabilitasi itu mencakup kayak semacam pemulihan fisik kalau misalnya sakit dan mental, lalu ada pemulihan dalam konteks restitusi dan kompensasi yang ini bersifat material. Kalau yang rehabilitasi kan bersifat imaterial. Nah, dari undang-undang itu LPSK itu masih terganjal. Kayak misalnya di rehabilitasi dia bisa jalan untuk pemberian bantuan medis, bantuan psikososial, dia bisa melakukan itu. Tetapi sampai tahun 2019 karena kemarin kita terakhir melakukan audiensi dengan LPSK, itu target sasaran itu tidak, misalnya itu masih jauh dari total semua korban pelanggaran HAM berat. Dan itu yang diharapkan bisa mengcover semua. Kita mengharapkan LPSK juga proaktif untuk bisa mengcover semua korban pelanggaran HAM berat, diberikan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi bantuan medis maupun psikososial. Tapi LPSK nggak bisa memberikan restitusi dan kompensasi karena dalam undang-undang LPSK itu mereka terganjal dari status yudisialnya. Jadi LPSK baru bisa memberikan ganti rugi material melalui restitusi dan kompensasi jikalau sudah ada putusan pengadilan yang bersifat inkrah atau bersifat mengikat secara hukum. Nah, masalahnya belum ada satupun kasus pelanggaran HAM berat yang bersifat statusnya itu mengikat secara hukum atau inkrah. Benar ada kasus Tanjung Priuk, tapi status kasus Tanjung Priuk yang pengadilan HAM-nya itu terbentuk pada tahun 2001 ad hoc, itu tidak di dalam amar putusannya itu tidak memberikan klausul untuk memberikan ganti rugi kepada korban dan kepada korban. Jadi memang problematik sekali gitu. Dan reparasi ini itu sebenarnya nyawa dari keadilan transisi. Karena apa saya bilang nyawa atau fundamentalnya dari keadilan transisi? Karena dia memposisikan korban itu dipulihkan terlebih dahulu untuk menghindari status korban korban kedua. Jadi ketika pemberian pemulihan itu ditunda-tunda, korban ini akan menjadi korban selanjutnya karena dia istilahnya itu tidak bisa lagi mendapatkan fasilitas yang sama seperti warga negara pada umumnya. Masih ada stigmatisasi, masih ada diskriminasi baik di dalam fungsi-fungsi pelayanan publik maupun administrasi negara.
dan juga perdata, kayak misalnya kasus penggilaan orang secara paksa, itu kan korban penculikan atau penggilaan orang itu dalam status perdataannya itu masih dianggap sebagai warga negara karena tidak ada status orang hilang, tapi yang ada kan status administratif itu hidup dan mati. Jadi untuk kasus orang hilang itu juga mempengaruhi status keperdataan dari si korban tersebut dan keluarganya. Terus beranjak ke poin terakhir soal reformasi institusional. Dari konteks Indonesia sendiri, reformasi yang dimaksud reformasi institusional itu lebih mengacu pada reformasi sektor keamanan atau aktor-aktor keamanan, yakni militer, yang mana terwujud dalam institusi yang bernama Tentara Negara Indonesia atau TNI. Nah, memang dalam transisi dari Orde Baru ke reformasi itu sudah ada pemisahan wewenang atau yang biasa kita sebut sebagai fungsi dari ABRI. Jadi dipisah wewenangnya, mana yang mengatur soal keamanan internal, pengayoman dan segala pengayoman masyarakat dan lain sebagainya, mana yang punya fungsi pertahanan negara. Dan itu sudah dilakukan pemisahannya, ini adanya institusi Polri dan TNI. Tetapi itu saja nggak cukup, harus ada internalisasi atau pemberian semacam pemahaman soal nilai-nilai HAM dalam implementasi kerja-kerja TNI dan Polri. Itu tujuannya apa? Tujuannya mencegah kebrutalan dari institusi tersebut ketika nanti dihadapkan pada suatu proses yang sama dengan masa lalu. Nah, keempat poin itu masih belum maksimal terjadi di Indonesia. Jadi memang kalau bisa diringkas nih penjelasan saya tadi, keadilan transisi di Indonesia itu masih belum berjalan dengan baik. Oke, kita coba breakdown satu-satu ya. Sebenarnya kan intinya berarti 4 unsur ini harus berjalan dengan baik. Ya. Apabila memang keadilan transisi itu bisa diakui berjalan dengan baik, berarti kan harus 4 unsur ini terpenuhi semua. Dari yang pertama pengungkapan kebenaran. Nah, sebenarnya kan berarti secara nasional tuh belum ada regulasi yang mengatur tentang KKR ini sekarang ya. Tapi kalau skala lokal, sependek yang mungkin saya riset dulu terlebih dahulu sebelum interview ini, itu di Aceh itu sebenarnya ada KKR. Ya. Lalu untuk Timor Leste itu, tapi sifatnya memang bilateral. Iya, bilateral. Gitu. Mungkin bisa dielaborasikan juga oleh Mas Dimas. Itu gimana sih konsep kerja pengungkapan kebenarannya, apa yang dikejar, dan tadi juga sempat disinggung terkait tentang malah berpihak pada pelaku seperti pemberian amnesti dan lainnya. Tapi memang kalau saya lihat di Aceh kan itu kan oleh perorangan sebenarnya, bukan oleh negara ya, karena itu GAM kan dulu ya, konflik antara negara dan milih, kayak semacam beligeran atau pemberontak gitu. Ya, dengan pemberontak yang diakui juga sebenarnya sebagai subjek internasional gitu. Nah, yang sependek yang saya dengar memang amnestinya dari Presiden SBY gitu, untuk orang-orang yang terlibat dalam organisasi Gerakan Aceh Merdeka. Nah, yang mau coba juga saya minta untuk dielaborasikan itu sebenarnya gimana nih prosesnya, soalnya ini kan konfliknya 2 arah nih. Memang pemberontak tapi sama negara juga, dan negara represi juga pemberontaknya, tapi yang jatuh banyak korban yang lainnya gitu. Lalu fungsi KKR lalu yang penyelesaian ini gitu. Yang idealnya sebenarnya harapannya gimana sih dari teman-teman human rights defender? Jadi KKR yang bersifat lokal itu memang ada presidennya di Indonesia. Yang pertama memang diakomodasi dan diimplementasikan oleh KKR Aceh. Dan KKR Aceh sendiri itu lahir dari dinamika yang cukup sulit dan gak mudah proses akhirnya melahirkan sebuah KKR yang punya kearifan lokal, karena ada perdebatan politik yang panjang baik itu di level lokal maupun nasional, sampai akhirnya terbentuklah KKR Aceh. KKR Aceh itu dasar hukumnya adalah dari MOU Helsinki atau perjanjian damai antara Indonesia dan GAM yang dilakukan di Finlandia, Helsinki pada tahun 2005. Yang mana akhirnya diturunkan dalam wujud undang-undang otonomi khusus, yaitu undang-undang pemerintah Aceh
Terus dari undang-undang pemerintah Aceh itu sebenarnya ada mandat untuk membentuk satu badan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengungkap kebenaran-kebenaran dalam proses pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh. Tetapi tidak bisa serta-merta atau tidak bisa secara cepat dibentuk KKR Aceh, karena waktu itu undang-undang KKR nasional tahun 2005 itu baru saja dibatalkan melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada cantolan hukum yang benar-benar legitimate terkait undang-undang terkait pembentukan KKR Aceh. Jadi waktu itu perdebatannya sangat panjang sampai akhirnya inisiatif untuk membentuk KKR Aceh itu berpindah bukan dari pusat tapi ke pemerintah daerah. Itu tercermin dari dasar hukum pembentukan KKR Aceh sendiri, yaitu melalui kanun atau bahasa Indonesia itu kayak semacam peraturan daerah Perda Aceh yang lahir pada tahun 2014. Nah, di kanun itu 2013. Di kanun itu di spesifik memang mengatur soal struktur dan juga mandat dari KKR Aceh sendiri, yang mana mereka punya fungsi untuk melakukan pengungkapan kebenaran. Untuk selanjutnya hasil dari pengungkapan kebenaran itu diserahkan dan akhirnya ditindaklanjuti seturut dengan undang-undang yang ada di level nasional. Tetapi sampai sekarang karena minim dukungan politik maupun dukungan secara anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kerja-kerja dari KKR Aceh sendiri sangat terseok-seok. KKR Aceh itu dalam melakukan mandatnya untuk melakukan pengungkapan kebenaran itu punya mekanisme dengan kesaksian. Dengan kesaksian sampai sekarang itu baru dilakukan 2 kali, yaitu pada tahun 2018, di 2019. Nah, dan struktur KKR Aceh sendiri meskipun undang-undangnya atau dasar hukumnya itu terbit pada tahun 2013, tapi strukturnya itu baru terbentuk tahun 2017 dan operasionalnya baru jalan 2017. Jadi memang dukungan atau support untuk KKR Aceh sendiri masih minim bahkan sampai sekarang. Itulah kenapa kita di Kontras juga mendorong advokasi kebijakan untuk memperkuat KKR Aceh supaya memang KKR Aceh ini didukung oleh semua stakeholder, baik itu di level pusat maupun level daerah, agar dia bisa menjalankan mandatnya itu dengan baik dan efektif. Lalu selain KKR Aceh tadi disinggung juga soal KKP. Mungkin dimaksud KKP ya, soal KKP. Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Itu memang lahir ketika pemerintah Indonesia itu Timor Leste itu sudah keluar atau sudah merdeka dari Indonesia. Dan memang sifatnya itu intergovernmental atau bilateral, nggak cuma inisiatif dari negara, tapi juga inisiatif dari Timor Leste. Waktu itu juga inisiatif dari KKP sendiri sebenarnya datang dari masyarakat internasional, karena dinilai bahwa kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Leste ini skalanya sudah sangat masif dan bakal menjadi perhatian internasional, sehingga perlu dilakukan penyelesaian yang komprehensif. Dan akhirnya lahirlah selain KKP waktu itu dibentuk juga pengadilan HAM ad hoc untuk kejadian-kejadian pelanggaran-pelanggaran HAM di Timor Leste. Dan KKP sendiri sebenarnya udah berhasil menghasilkan satu rekomendasi yang cukup komprehensif, meskipun implementasinya nggak dijalankan oleh pemerintah. Waktu itu dokumennya itu bernama SEGA. SEGA itu diambil dari bahasa Portugis, yang mana artinya itu cukup sudah. Jadi dokumen itu berisi soal beberapa hal pengungkapan kebenaran, fakta-fakta, pola-pola kekerasan, jenis-jenis pelanggaran HAM berat apa yang terjadi selama okupasi Indonesia ke Timor Leste. Tapi hasil dari dokumen itu rekomendasinya nggak semuanya dijalankan oleh Indonesia. Terakhir dalam dokumen itu kan juga ada ditemukan fakta-fakta adanya tindakan penculikan terhadap anak di bawah umur, yang mana lazimnya diketahui sebagai stolen children. Jadi stolen children itu baru banget jalan itu sekitar 3 tahun ke belakang, yang mana itu sebenarnya udah lama banget kan dari proses pembentukan KKP sampai implementasi dari istilah itu pengembalian atau reunifikasi stolen children itu ke keluarga asalnya. Sama satu lagi sebenarnya KKR yang bersifat lokal itu ada di Papua, tapi memang belum terbentuk, tetapi itu diakomodir dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Di Undang-Undang Pemerintahan Papua itu jelaskan bahwa
ada kemungkinan atau ada kayak semacam kesempatan untuk membentuk KKR nasional yang sifatnya mirip dengan Aceh untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di daerah Papua. Karena kita sama-sama tahu kan, Aceh dan Papua itu punya kesamaan dalam hal sejarah. Aceh punya sejarah panjang untuk merdeka, Papua pun punya banyak sejarah represivitas negara terhadap masyarakat di Papua atas nama investasi. Oke. Lalu masuk yang kedua berarti akses untuk mendapatkan keadilan, ya benar. Nah itu kan berarti ada perbedaan dengan sistem hukum yang biasanya, sistem peradilan pidana biasa, yang umum memang kan tidak boleh, seharusnya sependek yang saya tahu itu tidak boleh ada pemisahan antara proses penyidikan dan penyidikan, itu harusnya jadi satu. Namun pada saat ada Undang-Undang 2000, Undang-Undang Pengadilan HAM itu wewenang Komnas HAM hanya sampai penyidikan, dan setelah penyidikan maka berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung juga berwenang untuk mengembalikannya. Nah, sebenarnya ini kan sistem yang memang sudah terbangun dari dulu dan belum ada perubahannya sekarang. Sebenarnya mungkin Mas Dimas bisa sekaligus brainstorming aja gitu sebenarnya, untuk sebenarnya ideal seperti apa? Apakah memang apabila diadakan uji material itu nantinya sebenarnya idealnya seperti apa? Apakah disatukan ke Komnas HAM semuanya atau bagaimana? Dan kalau Mas lihat di sini, apakah iklimnya ini memang cocok nih untuk dipraktekkan Indonesia apabila memang nanti disesuaikan aja nanti apakah memang seperti itu idealnya dan iklimnya cocok atau tidak seperti itu. Pertama ngomong soal Undang-Undang 2000 itu ada pameo di antara masyarakat sipil ya, bahwa undang-undang itu diciptakan untuk gagal. Jadi dia dibentuk untuk memang tidak punya fungsi yang secara efektif berjalan gitu. Itu terbukti karena ada pemisahan wewenang dalam proses prosedutorialnya. Nah, yang terjadi ya sama-sama tahu gitu. Pengadilan HAM hanya terbentuk 3 kali, terus timbul ego sektoral antara Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik dengan lembaga penyidik dan penuntut yaitu Kejaksaan Agung, yang mana itu malah menghambat semua proses keadilan transisi, terutama soal pemberian pemulihan kepada korban. Nah, idealnya sendiri karena sebenarnya urgensi atau keadaan mendesak soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat ini bisa dikategorikan selevel dengan kejahatan tindak pidana korupsi, yaitu bersifat extraordinary, karena kasus pelanggaran HAM berat sendiri ini kalau misalnya tidak diselesaikan itu bisa menjadi beban sejarah dan juga beban sosial dan politik atau budaya di kemudian hari. Jadi memang harus ada penyelesaian yang secara segera dan juga benar-benar efektif dan efisien. Dan karena setara dengan kejahatan korupsi, sementara di ranah korupsi kan KPK yang mana punya kayak semacam latar belakang yang sama dengan Komnas HAM, yaitu State Auxiliary Body atau lembaga eksternal negara. Itu dia punya wewenang yang luas atau wewenang yang komplit terkait proses prosedutorial, dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan di persidangan pun dia punya fungsi wewenang yang luas. Nah, kita di Kontras itu selalu mendorong, karena kita juga mengalami kayak semacam kebuntuan antara ego sektoral antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung ini, jangan justru menghambat. Dan terbukti 20 tahun ini tidak ada satupun progres yang cukup menjanjikan untuk penyelesaian kasus. Jadi kita selalu menyuarakan untuk merombak atau merevisi Undang-Undang 2000, karena memang undang-undang ini tidak efektif dan efisien untuk mengimplementasikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Tetapi memang jalannya terjal, karena sekali lagi ketika ngomongin hak asasi manusia, khusus penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, itu sampai hari ini isunya itu dipolitisasi. Ada banyak pihak-pihak yang tidak menginginkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu karena berakibat terhadap stabilitas politik, stabilitas keamanan dan lain sebagainya.
Tapi mereka tidak sadar bahwa ada realitas korban yang memang itu perlu untuk segera dilakukan penyelesaiannya, dan juga ada semacam realita lanskap baru bahwa terjadi pengulangan pola yang sama dengan yang terjadi di masa lalu soal pelanggaran HAM berat. Yaitu terbukti kayak misalnya kita masih dengar soal isu-isu penggusuran, isu-isu represitif aparat, terutama dalam konteks pengendalian massa ketika terjadi demonstrasi. Terus ada juga penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar prosedur hukum, yang mana pola itu ada karena tidak ada mekanisme penghakiman atau retributif mekanisme yang sangat memadai untuk mencegah keberulangan peristiwa tersebut. Jadi memang ketika kita tahu bahwa sistem hukumnya itu mandek atau tidak bisa berfungsi secara efektif dan efisien, perlu adanya penyesuaian atau kita mendorong waktu itu revisi Undang-Undang 2000. Tapi memang prosesnya sangat panjang, dan di prolegnas tahun ini, periode ini maksudnya 2020-2024, revisi itu tidak dimaksudkan. Jadi memang jalannya akan terjal sekali ke depannya untuk proses pembenahan Undang-Undang 2022 itu. Lalu lanjut ke unsur berikutnya, berarti reparasi dulu atau yang reparasi dulu ya gitu. Kan reparasi itu ada 3 kan, yes, dibagi 3 tuh: rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Kalau itu kan berarti mandatnya sebenarnya sudah diberikan langsung secara struktural ya, secara undang-undang, secara konstitusional ke LPSK. Nah sebenarnya tadi kan Mas Dimas juga nyinggung belum efektif. Sebenarnya belum efektifnya di ranah apa? Apakah memang hambatannya dari korban yang sudah dijangkau, atau mungkin memang dari lembaganya belum cukup usahanya, atau lembaga yang sudah ingin usaha tapi memang dari bantuan dari pemerintah pusatnya yang kurang. Soalnya saya sempat mendengar juga iya, soal anggaran, lalu soal secara politik juga tidak dikuatkan dari undang-undangnya, seperti itu. Yang menghambat LPSK sih terutama soal regulasinya, dalam artian dalam regulasi LPSK itu kan baru benar-benar bisa dilakukan pemulihan 100% ketika ada putusan pengadilan. Nah itu sendiri menjadi hambatan tersendiri untuk melakukan pemulihan oleh LPSK. Di samping LPSK ini secara hari ini itu masih tidak didukung oleh anggaran yang sangat besar, karena anggaran yang terbatas itulah dia tidak bisa menjangkau keseluruhan korban pelanggaran HAM berat masa lalu, yang mana jumlahnya itu hampir mungkin mencapai di atas sekitar jutaan. Tetapi karena tidak ada anggaran yang memadai, tidak ada itikat politik untuk memperkuat ranah LPSK supaya dia bisa menjangkau semua korban, maka fungsinya cukup terseok-seok. Ya, dalam konteks pelanggaran HAM berat masa lalu itu memang kenapa jumlahnya dikit? Karena memang anggarannya juga tidak terlalu besar dan proporsionalitasnya itu tidak cukup untuk bisa menjangkau semua korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Lalu yang poin terakhir, itu terakhir itu berarti reformasi institusional ya. Nah, kalau dilihat nih, usaha negara kan berarti sudah ada sebenarnya untuk memisahkan ABRI menjadi 2, kayak tadi Mas singgung juga. Namun kalau kita lihat lagi sebenarnya kan para pimpinannya itu sebenarnya juga berasal dari angkatan bersenjata Republik Indonesia yang dulu sebenarnya. Nah, apakah reformasi institusional itu harusnya itu juga masuk ke ranah politik juga? Karena kan kalau menteri presiden itu kan sebenarnya jabatan politik, bukan jabatan struktural. Nah, apakah hanya sebatas benar-benar pemisahan satu institusi menjadi 2, atau benar-benar seharusnya menurut Mas Dimas atau menurut Kontras itu benar-benar dikelilingi semua nih? Dari jabatan politik pun harusnya memang sudah di fungsi TNI berarti ya, dan di fungsi Polri itu tidak ada lagi. Jadi,
Sebenarnya yang dimaksud dari reformasi institusional itu sendiri bukan cuma terpaku pada pemisahan wewenang atau fungsinya, jadi dipisah antara mana yang eksternal mana yang internal, tapi juga adanya fungsi pengawasan eksternal yang diperkuat. Kayak misalnya kita sama-sama tahu institusi TNI itu masih lekat dengan impunitas karena mereka punya fungsi pengawasan internal dan juga fungsi koreksi internal yang tidak transparan dan akuntabel. Kayak misalnya undang-undang pengadilan militer itu memberikan keleluasaan militer. Jadi militer yang melakukan tindak pidana itu tidak bisa dihukum di dihukum di pengadilan sipil, tetapi dia harus melewati pengadilan militer terlebih dahulu, dan itu ruang atau celah impunitasnya sangat tinggi karena sifat dari pengadilan militer itu sekali tertutup, tidak transparan dan tidak akuntabel, serta putusannya seringkali bersifat sebatas sanksi etik atau sanksi-sanksi administratif lainnya. Kayak misalnya kita melihat dalam konteks kasus itu kasus kayak misalnya peradilan militer untuk mengadili para pelaku dari kalangan militer yang tersangkut dalam dalam penculikan dan penghinaan orang secara paksa, Timawar. Jadi ada mahkamah militer luar biasa yang dibentuk, tetapi lagi-lagi sifatnya sanksinya itu hanya sanksi administratif, kayak misalnya memberhentikan dari jabatan, terus menghukum selama periode, maksudnya menghukum itu menskorsing dan lain sebagainya, yang mana itu nggak cukup efektif untuk istilahnya itu untuk mendapatkan kepastian hukum. Perlu ada pembenahan mekanisme korektif internal itu supaya lebih transparan dan akuntabel, serta perlu untuk bisa menjangkau pertanggungjawaban dari pihak-pihak atau individu-individu di institusi militer tersebut untuk diminta pertanggungjawabannya di pengadilan HAM. Selain itu terkait reformasi institusional itu kita juga berbicara soal adanya pembatasan. Kayak kita misalnya sama-sama tahu bahwa beberapa figur-figur militer yang waktu itu punya catatan buruk soal hak asasi manusia itu masih punya kesempatan yang luas untuk bisa melanjutkan karir politiknya, misalnya gitu. Nah, dalam negara-negara yang punya pengalaman keadilan transisi itu dikenal ada mekanisme lustrasi sama vetting. Nah, misalnya yang jadi di Argentina, untuk bisa merombak institusi militernya, mereka membatasi akses ke jalur politik untuk beberapa figur-figur militer yang tersangkut pelanggaran HAM berat. Walaupun masih terduga ya? Walaupun masih terduga. Tujuannya memang menghambat mereka untuk dapat akses kekuatan yang bisa mengintervensi proses hukumnya atau proses kebijakan soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tetapi lagi-lagi mekanisme lustrasi, mekanisme vetting itu tidak bisa berjalan dengan maksimal di Indonesia karena memang tidak ada kesadaran dan kemauan untuk melakukan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Jadi ketika kita berbicara soal reformasi, bukan cuma pemisahan wewenang antara mana yang punya wewenang untuk melakukan pengamanan internal atau pengayoman masyarakat, mana yang punya mana yang punya kayak semacam mandat untuk melakukan pertahanan negara. Bukan cuma itu, tapi kita berbicara reformasi secara komprehensif dan utuh. Tujuannya memang untuk mencegah si institusi ini melakukan kesalahan yang sama di masa lalu. Oke. Cukup jelas sih, Mas. Nah, tapi kalau misalnya mungkin yang nonton ini dengerin baik-baik nih, sebenarnya kan dari 4 unsur itu tadi di contoh yang pertama itu ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sebenarnya kalau rekonsiliasi ini gimana nih maksudnya dalam keadilan transisi? Ya, sebenarnya kalimat rekonsiliasi itu cukup rancu juga ya. Dalam pengalaman negara-negara Amerika Latin, biasanya mereka cuma mengenal Truth Commission atau Komisi Kebenaran aja, karena memang mandat mereka hanya mengungkap kebenaran untuk selanjutnya diproses di level yudisial atau melalui mekanisme non yudisial. Tetapi dalam pengalaman Indonesia atau dalam konteks Indonesia, rekonsiliasi dipakai karena mereka meniru apa yang terjadi di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, rekonsiliasi itu memang diminta atau diinisiasi oleh korban. Dalam artian dalam konteks Amerika Selatan berarti masyarakat kaum kulit hitam.
Mereka meminta adanya rekonsiliasi karena tidak ingin memperpanjang proses penyelesaian tindak apartheid waktu itu dengan masyarakat kulit putih. Tapi dalam konteks Indonesia, rekonsiliasi itu ditawarkan oleh pemerintah. Dalam artian mereka ingin semata-mata setelah ada pengungkapan kebenaran lalu melakukan rekonsiliasi nasional. Padahal kalau misalnya ada pengungkapan kebenaran dan bukti-buktinya masih cukup kuat dan bukti-buktinya juga masih beberapa orang sebagai saksi itu masih ada, itu masih bisa dibawa ke ranah yudisial. Tetapi pemerintah hari ini itu cenderung memaksakan konsep rekonsiliasi karena memang ada intensi untuk istilah itu mencuci tangan atau tidak mau bertanggung jawab secara hukum. Berarti ketika memang prosesi atau usaha rekonsiliasi ini berjalan, berarti ini akan, kalau yang saya tangkap tadi, berarti ini harusnya bertabrakan dengan sistem peradilan pidana. Harusnya. Berarti ketika rekonsiliasi dijalankan setelah pengumuman kebenaran, harusnya kan sudah ada bukti yang cukup kan. Ketika ada kebenaran berarti ada alat bukti saksi, alat bukti mungkin benda atau biasanya ada ekshumasi ya, maksudnya ditemukan kuburan massal dan sebagainya. Itu kan udah menjadi bukti yang cukup valid bahwa pernah terjadi sebuah pelanggaran berat. Iya, tapi tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan ya. Seperti itu ya. Iya. Dan maksudnya dalam proses proses penyelesaian kasus dalam konteks keadaan transisi itu tidak bisa kita memilih secara alternatif mau yudisial atau non yudisial. Setelah ada pengungkapan kebenaran itu dua mekanisme yaitu non yudisial dan yudisial itu harus saling melengkapi. Mana yang bisa dipakai, mana yang bisa dilakukan terlebih dahulu soal pemulihan, atau mana yang bisa dilakukan terlebih dahulu apakah pengadilan ini cukup memungkinkan untuk dilakukan terlebih dahulu daripada proses. Berarti harus dikembalikan juga kepada korban nih. Ya. Apakah tetap mau melaporkan untuk menjalankan proses penuntutan atau tidak? Iya, harusnya pilihan itu semua adalah korban karena korban sebagai poin fundamental paling penting dalam konteks penyelesaian kasus itu dalam pengalaman di Indonesia itu tidak pernah dilibatkan secara partisipatoris gitu kan. Jadi memang cukup problematik. Saya juga ingat ada pernyataan dari Romo Magnis Susano yang bilang bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam konteks rekonsiliasi itu harusnya ditawarkan atau diinisiasi oleh korban, bukan oleh pemerintah. Karena korban merasa bahwa dia akhirnya bisa berdamai, dia akhirnya bisa memaafkan, tapi pemerintah tidak bisa menawarkan rekonsiliasi karena tujuannya jelas. Mereka hendak menutup kasusnya, mereka hendak untuk menutupi kebenaran, mereka hendak untuk lari dari pertanggungjawaban. Oke. Nah, ini mungkin sudah mendekati akhir-akhir. Kalau Mas baru-baru ini memang kalau baca koran itu di Kompas ya, baru kemarin seingat saya itu ada sedikit opini dari Profesor Muladi terkait tentang negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM, kasus pelanggaran HAM. Nah, di situ disebutkan juga dua kata, itu kata willing dan able. Nah, juga alasan dan juga saya juga sebenarnya belum tahu nih alasan negara kenapa sih belum mau meratifikasi Statuta Roma ini belum sampai sekarang negara ini, dan menolak juga untuk dibawa ke internasional. Iya, juridisi internasional karena memang negara merasa willing dan able. Nah, kalau dari buat Mas Dimas, dua kata ini terhadap situasi yang ada di Indonesia ini gimana? Cukup paradoksal sih ketika negara secara subjektif itu menyatakan bahwa dia mampu dan bisa untuk mampu dan mau untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat. Memang ada kemampuan itu terlihat dari infrastruktur hukumnya, yaitu ada regulasi, ada beberapa perangkat-perangkat yang memang sudah punya mandat dan juga fungsi untuk melakukan penyelesaian.
Tapi dari segi kemauan atau willingness itu masih bisa diperdebatkan, karena memang ketika sudah ada mekanisme atau infrastruktur hukumnya, tetapi prosesnya itu seringkali ditunda-tunda atau kita biasanya nyebutnya undelay, karena proses penghambatan prosekutorial itu akhirnya menyebabkan kerugian lain dari korban, itu menunjukkan sebenarnya negara tidak mampu tidak mau untuk menyelesaikan kasusnya. Ketika negara berbicara soal willingness, itu berarti negara juga harus memasukkan agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat itu sebagai agenda prioritas. Tetapi selama beberapa tahun pasca reformasi, agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masalah itu seolah hanya sebagai aksesoris, seolah bukan sebagai prioritas dari pemerintah pasca reformasi. Itu terbukti dari sampai sekarang hanya 3 pengadilan HAM yang terbentuk, sementara ada kurang lebih 12 kasus yang mana berkas penyelidikannya sudah siap atau sudah dilakukan penyelidikannya oleh Komnas HAM. Tapi negara sekali lagi tidak, dalam wujud Kejaksaan Agung itu tidak mau untuk menindaklanjuti berkas itu ke tahap penyidikan. Jadi kalimat willingness atau kemauan itu bisa diperdebatkan di situ. Dan ketika Indonesia tidak mau, itu sebenarnya ada mekanisme intervensi yang bisa dilakukan, yaitu mekanisme internasional. Dan tadi disinggung juga soal alasan kenapa Indonesia belum itu meratifikasi Statuta Roma, karena memang Statuta Roma sendiri ditakutkan bisa menyeret beberapa orang yang terduga pelaku pelanggaran HAM berat ke pengadilan internasional. Padahal dan ketakutan lainnya adalah soal intervensi kedaulatan atau soal sovereignty, yang mana pemerintah Indonesia itu masih kayak chauvinis gitu lah, masih punya pandangan bahwa kedaulatan itu tidak bisa dipengaruhi bahkan oleh mazhab internasional sekalipun. Jadi ketakutan itu yang akhirnya menyebabkan Indonesia tidak mau untuk meratifikasi Statuta Roma, dan akhirnya sekali lagi kemauan untuk melakukan penyelesaian, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia itu dipertanyakan, meskipun seringkali digembar-gemborkan bahwa pemerintah ini sudah mau dan sudah mampu untuk melakukan penyelesaian, tapi realitanya tidak ada kemauan yang bisa misalnya kemauan itu diukur dari sampai sekarang baru ada 3 pengadilan dan berkas 12 kasus pelanggaran HAM berat itu masih terhenti di level penyelidikan. Berarti terkesan pemerintah itu merasakan pemenuhan HAM itu hanya secara de jure, tapi tidak secara de facto yang memang dilakukan langsung. Nah, mungkin sudah cukup jelas sekali sih memang dari keadaan transisi yang di breakdown satu persatu ya unsurnya, lalu tentang realita Indonesia. Nah, terakhir mungkin dari sudut pandang kontras sebagai HRD, Human Rights Defender, dan kalau di dunia memang disebutnya NGO ya, Non-Governmental Organization atau LSM kalau sebutan dari zaman Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru tuh malah justru organisasi non pemerintahan. Organisasi benar diartikan gitu ya. Nah itu kan saya percaya juga sih teman-teman NGO ini punya fungsi advokasi dan edukasi. Nah mungkin sebagai wujud NGO ini kan sebenarnya masyarakat sipil juga isinya. Kalau pemerintah kan sudah jadi pegawai negeri, sudah jadi bagian dari aparatur negara. Kalau misalnya NGO kan sebenarnya masyarakat sipil yang punya fungsi kontrol terhadap pemerintah. Iya, dan lebih secara memang dibekali secara intelektual, makanya tergabung dalam NGO. Nah mungkin dari Mas Dimas sendiri di sini kan kami dari alasan memang mencoba memfasilitasi forum ini untuk kesadaran masyarakat juga, untuk edukasi masyarakat juga. Kalau dari Mas Dimas sendiri mungkin ada beberapa masukan atau pendapat untuk teman-teman masyarakat untuk bagaimana terus mendukung transitional justice ini bisa terakomodir dengan baik di Indonesia dari sisi masyarakat sipil. Ya. Dan fungsi keadilan, maksudnya siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan keadilan justice itu udah jelas negara, karena negara dalam konsep asasi manusia itu sebagai sebuah
semacam eksponen yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan penanganan kasus pelanggaran HAM berat, untuk bertanggung jawab penuh untuk melakukan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia warganya. Tapi kita juga sebagai masyarakat sipil, ketika kita tahu bahwa negara itu tidak punya itikat untuk menjalankan fungsi-fungsi dan tanggung jawab tersebut, itu bisa menagih dalam bentuk selalu memberikan istilah itu selalu mengingat soal apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kita di Kontras itu seringkali membungkus kampanye untuk melawan lupa itu dalam tagline itu yang kini akibat lalu, karena kita merasa bahwa yang terjadi hari ini berbagai macam pelanggaran HAM yang silih berganti itu tidak lepas dari mandeknya atau tidak berfungsinya fungsi-fungsi retributif dan juga penegakan terhadap kejahatan pelanggaran HAM di masa lalu. Jadi kita juga bisa berpartisipasi dengan selalu mengingat bahwa terjadi sebuah kasus pelanggaran HAM berat yang masih menjadi PR pemerintah untuk diselesaikan. Kita juga bisa istilahnya itu terus melakukan berbagai macam upaya, kan misalnya kalau alasan kan berbasis hukum kan. Misalnya ada satu produk hukum yang memang tidak sesuai dengan mandatnya atau tidak bisa berjalan secara efektif, mungkin kedepannya bisa kita sama-sama melakukan judicial review dengan masyarakat sipil lainnya. Atau kita punya fungsi-fungsi lain yang mungkin bisa untuk terus membuat wacana penentangan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ini menjadi diskursus di level publik atau di level masyarakat, sehingga pemerintah merasa bahwa masih ada urgensi untuk melakukan penyelesaian kasus ini. Berarti kalau disimpulkan tuh sebenarnya karena pemerintah ini memang punya kekuatan sebagai penguasa untuk melakukan segala usahanya ya untuk mungkin kalau bahasa kasar itu menghalangi proses penyelesaiannya. Nah, masyarakatnya juga harus bersama-sama juga membangun keresahan sosialnya untuk juga biar misalnya dia diadu nih TSM-nya pemerintah dan untuk menghalangi dan TSM-nya masyarakat juga untuk memperjuangkan gitu. Jadi sama-sama sistematis dan masif gitu ya. Sama sebenarnya punya peran kita sebagai masyarakat sipil itu kan punya fungsi kontrol dalam negara demokrasi kan. Kita mengontrol apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa-apa yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karena memang pada dasarnya, pada hakikatnya fungsi warga negara adalah sebagai piramida dalam demokrasi. Kita punya fungsi untuk melakukan kontrol, kita bisa melakukan koreksi terhadap pemerintah ketika pemerintah lalai atau gagal dalam melakukan fungsinya, terutama dalam konteks soal pemenuhan, penghormatan dan perlindungan soal hak asasi manusia itu sendiri. Oke. Cukup menarik sekali diskusinya. Mungkin dari sisi teorinya memang sudah sangat jelas dan juga disesuaikan dengan realita yang terjadi di Indonesia, dan mungkin tadi sudah disampaikan juga harapannya apabila masyarakat yang memang ingin melakukan perubahan, menjalankan perubahan dan perjuangan perubahan yang memang harus dengan usaha yang bersatu dan bersama-sama ya. Oke. Mungkin untuk itu sekian yang untuk menutup perdiskusian kita ini pada hari ini. Terima kasih banyak Mas Dimas untuk waktunya. Ya, sama-sama. Semoga nantinya e-learning ini, Alsa Indonesia e-learning ini dapat berguna juga untuk teman-teman mahasiswa, tidak hanya mahasiswa hukum ya harusnya, karena tadi sudah dibilang masif, kan mahasiswa sebagai kaum yang teredukasi juga ya, harusnya bisa jadi garda terdepan juga untuk memperjuangkan hak asasi manusia, dan juga masyarakat sipil yang memang mungkin belum sempat teredukasi, tapi karena globalisasi yang aksesnya banyak banget, ada warnet, ada ini bisa nonton ini juga ya, harusnya gitu. Oke, itu aja. Terima kasih banyak Mas Dimas. Ya, sama-sama ya. Mungkin nanti kita ketemu lagi di e-learning berikutnya. Terima kasih. Alsa, always be.